Ada banyak model parenting atau cara mendidik anak di sekitar kita. Dari yang model gentle sampai gento, dari yang lemah lembut sampai dengan yang tegas, blak-blakan, dan lain sebagainya. Amat banyak perdebatan tentang pola mendidik anak, tentang apa yang paling baik dan efektif. Perdebatan itu akan terus terjadi dan susah sekali menemukan ujungnya. Namun yang jelas, di tengah perdebatan tersebut itu, saya meyakini satu hal, bahwa anak harus sedini mungkin dikenalkan dengan keris, dengan segala piwulang, pengajaran, dan kebudayaannya. Dengan mengenal budaya Tosan Aji, anak kita yang juga sebagai generasi penerus itu akan selalu terpupuk rasa cinta dan rasa memiliki tentang budaya itu sendiri. Di dalamnya terdapat gundelan pesan, mengajarkan toleransi, sikap yang lembah manah, dan banyak hal baik lainnya. Itu kenapa saya selalu bersemangat untuk membabar setiap pusaka yang kami tampilkan, supaya saya ini punya legasi ketika waktu hidup saya selesai. Jikapun tidak bermanfaat untuk orang lain, video ini kelak bisa selalu dilihat oleh anak-anak saya, dan mereka akan selalu membayangkan sosok bapaknya yang begitu soleh, terengginas, dan suwetil. Weslah, saatnya kita membabar pusaka lagi, pokoknya jangan kemana-mana. Busananya Gayaman Surakarta dengan bahan kayu Trembalu lawasan. Ini gandarnya iras tanpa sambungan. Indah ya. Dipadukan dengan pendok blewah bahan kuningan lawasan. Secara keseluruhan perejingannya begitu wangun dan pastinya dudut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka dapur Panji Nom, pamor Wahyu Tumurun, Tangguh Mataram Amangkurat. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar Rp3.650.000. Jika berminat silahkan komen di bawah atau langsung japri kami. Panji adalah sebuah lambang atau simbol kebesaran yang dimaknai sebagai laku perjuangan dalam memperjuangkan harapan serta doa-doa. Sedangkan Anom atau Enom artinya itu muda dalam bahasa Indonesia, yang dimaknai sebagai kesatria muda yang memperjuangkan sebuah kehormatan, derajat, dan bahkan martabat dirinya beserta orang-orang terdekatnya. Barangkali ketika sang empu memberikan nama ini, tersemat sebuah harapan yang dititipkan, akan lahir para pemuda yang berjiwa kesatria dan menjadi panji-panji pataka yang memperjuangkan tentang kebenaran. Selain dapur yang cukup jarang ditemui, pamornya pun cukup istimewa, yakni Wahyu Tumurun. Wahyu Tumurun itu dapat bisa diartikan sebagai turunnya wahyu, turunnya anugerah, turunnya ilham, turunnya keberuntungan, hingga wangsit dari Tuhan semesta alam. Seringkali menjadi representasi tentang simbol keberuntungan dan kerezekian bagi pemiliknya. Wallahu alam. Ia juga dimaknai sebagai turunnya keberkahan dan pengijabahan doa, yang barangkali selalu terselip sebuah harapan akan dikabulkannya setiap doa-doa yang dipanjatkan ke langit dengan penuh ketulusan dan keluhuran. Dahulu dalam pemerintahan era Mataram, terdapat dua kubu kuat, yakni kelompok Putra Mahkota Amangkurat II dan kelompok Pangeran Puger, yaitu saudara Amangkurat II. Pada tahun 1703, Amangkurat III itu wafat dan digantikan oleh Putra Mahkota Amangkurat III. Pangeran Puger pun meninggalkan Kartosuro dan merapat ke VOC di Semarang. Pada Juni tahun 1704, VOC mengaku Pangeran Puger sebagai susunan Pakuwono I dan meletuslah konflik yang terkenal sebagai Perang Suksesi Jawa I selama periode tahun 1704 sampai dengan tahun 1708. Sedangkan pada Agustus tahun 1705, Pakubuwono I dan sekutunya merebut Kartosuro tanpa perlawanan karena Amangkurat III lari ke timur, bergabung dengan Untung Suropati. Kartosuro dan VOC menyerang Jawa Timur secara besar-besaran. Untung Suropati akhirnya terbunuh di Bangil, sedangkan Amangkurat III itu lari ke daerah Malang. Akhirnya Amangkurat III itu menyerah kepada VOC dengan kesepakatan itu diperbolehkan memerintah sebagian Pulau Jawa tanpa harus tunduk pada Pakubuwono I. Namun VOC mengingkari kesepakatan itu. Amangkurat III justru malah ditawan dan dibuang ke daerah Sri Lanka hingga sampai wafat. Sehubungan dengan banyaknya konflik atau perebutan tahta di zamannya,
Pada umumnya masyarakat perkerisan mempercayai bahwa pusaka-pusaka Tangguh Mangkurat itu memiliki angsar pemberani, tegas, dan kebijaksanaan. Sangat cocok sekali dimiliki oleh mereka yang terlahir sebagai pemimpin yang memerlukan ketegasan dan kebijaksanaan. Jika dilihat, material besi pusaka ini cukup pulen dan nampak kokoh, memberikan kesan kuat dan tak tergoyahkan. Terus warna pamor yang cenderung neutral juga menambah kesan dominasi, seolah ingin menunjukkan bahwa kekuasaan Mangkurat tidak hanya terletak pada kebijaksanaan, namun juga pada kemampuan untuk menegakkan kehendak dengan tegas dan tanpa kompromi. Matur nuwun dan salam ditutati.